Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umratul Qadha. 1 tahun berselang dari perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW benar-benar melaksanakan ibadah haji dan umrah beserta banyak sahabat. Perjalanan ini selanjutnya dikenal sebagai Umrah Qadha. Disebut Qadha karena menjadi ganti dari umrah sebelumnya yang batal akibat hadangan kaum Quraisy. Setelah setahun berjalan sejak berlakunya isi perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabat sudah bebas dapat melaksanakan isi perjanjian dengan pihak Quraisy, itu guna memasuki Makkah dan berziarah ke Ka'bah. Atas dasar itulah Rasulullah kemudian memanggil kaum muslimin agar bersiap-siap untuk berangkat melakukan Umratul Qadha. Kaum muslimin menyambut panggilan itu. Ada di antara kaum muhajirin yang sudah 7 tahun meninggalkan Makkah dan kaum Ansor yang memang sudah punya hubungan dagang dengan Makkah, sudah rindu sekali hendak berziarah ke Ka'bah. Oleh karenanya, anggota rombongan itu telah bertambah 2.000 orang dari 1.400 orang pada tahun yang lalu. Sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah, tidak seorang pun dari mereka dibolehkan membawa senjata selain pedang tak sarung. Namun Rasulullah masih selalu khawatir akan adanya pengkhianatan. 100 orang pasukan berkuda di bawah komando Muhammad bin Maslamah disiapkan berangkat lebih dulu dengan ketentuan jangan melampaui Mekah. Dan bila sampai di Mar'uz Zahran, supaya mereka menyusur ke sebuah wadi tidak jauh dari sana. Kaum muslimin berangkat dari Madinah dengan hati penuh damba hendak memasuki Mekah dan bertawaf di Baitullah. Setiap muhajirin menunggu ingin melihat daerah tempat ia dilahirkan, ingin melihat rumah tempat ia dibesarkan, teman-teman yang ditinggalkan. Orang-orang yang sudah pernah dirintangi hendak menunaikan kewajiban suci itu berangkat dengan penuh kegembiraan, akan memasuki Mekah dalam keadaan aman, dengan bercukur rambut tanpa merasa takut lagi. Ketika Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mereka segera keluar dari Mekah sesuai dengan bunyi persetujuan Hudaybiyah. Mereka pergi ke bukit-bukit terdekat dan mereka memasang kemah di tempat tersebut. Ada pula yang berteduh di bawah-bawah pohon, dari atas bukit Abu Qubais dan dari atas Hira, atau dari semua ketinggian yang dapat langsung ditembus Mekah. Orang-orang Quraisy dapat melihat kawan-kawannya yang dulu terusir. Kaum muslimin mendatangi Mekah dari arah utara. Abdullah bin Rawaha saat itu memegang tali kekang Al-Qaswa atau unta yang ditunggangi Rasulullah, sedang para sahabat terkemuka lainnya berada di sekeliling Nabi SAW. Barisan yang berjalan di belakang mereka itu terdiri dari orang-orang yang berjalan kaki dan yang duduk di atas unta. Begitu rumah suci Ka'bah terlihat di hadapan mereka, serentak kaum muslimin menggemakan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah kemudian menyelubungkan dan menyandangkan kain jubahnya di badan dengan membiarkan lengan kanan terbuka sambil berdoa, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya. Kemudian beliau menyentuh sudut Hajar Aswad, batu hitam, dan berlari-lari kecil atau tawaf yang diikuti para sahabat dan kaum muslimin yang lain. Pada saat bersamaan, pihak Quraisy menyaksikan semua itu dari atas bukit Abu Qubais. Pemandangan ini sangat mempesonakan mereka. Tadinya orang bicara tentang Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa mereka berada dalam kesulitan dan kepayahan. Tetapi apa yang mereka saksikan kini ternyata menghapus segala anggapan tentang kelemahan beliau. Selesai bertawaf mengelilingi Ka'bah, Rasulullah memimpin mereka berpindah ke Bukit Safa dan Marwah yang dilalui dari atas kendaraannya sebanyak 7 kali, seperti halnya orang Arab dahulu. Kemudian mereka menyembelih ternak kurban dan bersyukur. Dengan demikian, selesailah ibadah umrah tersebut. Keesokan harinya, Rasulullah memasuki Ka'bah dan tinggal di sana hingga waktu zuhur. Pada waktu itu, berhala-berhala masih banyak memenuhi tempat itu. Meskipun begitu, Bilal naik ke atap Ka'bah lalu menyerukan azan sholat zuhur. Kemudian Rasulullah bertindak sebagai imam, memimpin sholat 2000 kaum muslimin di rumah suci itu.
selama 7 tahun sebelumnya mereka terhalang melakukan sholat di tempat itu. Kaum muslimin tinggal di Mekah selama 3 hari sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian Hudaybiyah. Sesudah kota itu dikosongkan dari penduduk. Selama tinggal di sana, kaum muslimin tidak mengalami sesuatu gangguan. Kalangan muhajirin menggunakan kesempatan menengok rumah-rumah mereka dan mengajak pula para sahabat dari kalangan Ansor. Sementara itu, orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah lainnya menyaksikan sendiri pemandangan yang luar biasa dalam sejarah itu. Mereka melihat orang-orang dengan akhlak yang sedemikian rupa. Mereka tidak melanggar apa yang dilarang. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Alangkah besarnya pengaruh yang ditinggalkan oleh pemandangan demikian itu, yang sebenarnya telah mengangkat martabat umat manusia ke tingkat yang paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab.